Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengizinkan kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Bina Insani. Kami ada tugas untuk melakukan observasi di lembaga keuangan, di bank, di asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Dan kebetulan kami memilih PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai tujuan observasi kita. Observasi yang kita lakukan ini, kami ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas tentang profil company dan juga strategi apa yang akan dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dalam menghadapi ekonomi ke depannya. Langsung aja itu ke pertanyaan yang pertama. Bisa diceritakan sedikit mengenai profil PT Asuransi Takaful Keluarga dan perannya dalam industri asuransi syariah. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Herlina Fitrisari, owner dari Hanifah Agency di Bekasi Timur. Saat ini di Ruko Kalimas, Jalan Hairul Anwar, Blok A16, Bekasi Timur. Yang baik saya jelaskan mengenai saat ini untuk di perusahaan kami di Takaful, kami sudah 31 tahun berdiri dari tanggal 25 Agustus tahun 94, dan tentunya untuk visi-visi kedepannya ingin menjadi perusahaan asuransi syariah yang murni syariah, jadi kami tidak tercampur dengan konvensional, dan juga menjadi perusahaan asuransi yang terdepan, profesional dan operasional dan layanannya bermanfaat bagi masyarakat dan juga mendukung pertumbuhan bisnis di asuransi syariah. Lalu untuk misinya sendiri menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan juga pelayanannya. Lalu kami juga menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan yang berkelanjutan. Lalu menggunakan teknologi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan dan pengambil keputusan. Nah, untuk saat ini alhamdulillah di Takaful sendiri dengan banyaknya nasabah juga yang saat ini sudah bergabung ke Takaful, dan juga banyak pelayanan KPM juga, kantor pelayanan mandiri yang berdiri di seluruh Indonesia, membantu untuk pelayanan ke para nasabah supaya lebih cepat. Dan saat ini untuk asuransi syariah Takaful sendiri setelah berdiri dari tanggal tadi 31 tahun yang kemarin sudah ulang tahun kami di tanggal 25 Agustus kemarin, kami juga launching banyak beberapa produk baru. Salah satunya adalah produk untuk perlindungan penyakit kritis. Mungkin itu salah satunya adalah supaya dari 31 tahun itu ada produk yang bisa menjadi kebutuhan dari nasabah. Mungkin strategi kedepannya bisa menjadikan asuransi syariah Takaful adalah asuransi satu-satunya yang bisa menjadi pilihan masyarakat, yang menjadi kebutuhan masyarakat ada di Takaful. Karena beberapa produk yang saat ini sudah menjadi kebutuhan saat ini, salah satunya adalah mungkin yang diminati oleh nasabah, yaitu produk asuransi pendidikan, asuransi untuk kesehatan, lalu juga warisan, dan juga ada wakaf, ada juga untuk kesehatan keluarga, dan juga saat ini yang sekarang kemarin sudah launching adalah perlindungan penyakit kritis. Oke. Berarti udah cukup lama ya Bu, udah 31 tahun. Tapi kalau untuk produk yang paling diminati, yang paling banyak untuk wilayah Bekasi ya,
itu produk apa Bu yang dipilih? Kami yang punya paling banyak? produk yang saat ini banyak diminati itu produk untuk pendidikan dan juga produk pala saving. Pala saving itu adalah proteksi plus investasinya dan tabungannya. Jadi bisa untuk asuransi warisan, untuk sekolah, bisa untuk kesehatan bisa. Jadi bisa lebih fleksibel produknya dipakai. Dari PT asuransi ini apa udah ada layanan digitalnya apa cuman di kantor doang layanannya? Oh iya, kalau untuk asuransi di Takaful ini alhamdulillah sudah e-submissionnya sudah pakai digital. Lalu untuk polisnya juga e-polis sudah pakai digital. Lalu untuk agentnya juga sudah pakai sistemnya udah pakai digital juga. Jadi dengan pertumbuhan kondisi saat ini yang banyak sekali permintaan dari nasabah bisa melalui medsos, bisa melalui juga agent home yang saat ini sudah diluncurkan oleh Takaful. Jadi saat ini beberapa medsos dari mulai TikTok, Instagram, Facebook bisa dibantu oleh agent-agent home yang bisa langsung masuk ke dalam linknya ke Takaful. Jadi tidak perlu lagi sekarang nasabah contoh keluar rumah, cukup dengan mengklik di linknya tersebut. Oke. Berarti untuk saat ini masih jaringannya masih ini ya, apa sih namanya, untuk apa sih namanya, teknologinya antara nasabah dan Takaful itu sudah menggunakan teknologi. Tapi kalau untuk aplikasi belum Bu ya? Apa sudah Untuk ada aplikasi aplikasinya? sudah masuk juga. Jadi Sudah ya? nanti di agent home itu nasabah langsung masuk ke aplikasi. Jadi sudah disiapkan aplikasinya. Jadi nasabah tinggal sesuai kebutuhannya aja masuk, tinggal ngeklik, nanti akan keluar namanya formulir SPAJ-nya sesuai kebutuhannya si nasabah. Jadi dia tinggal masuk ke link tersebut gitu. Jadi Oh. sudah masuk kebutuhannya Pak. Oke, jadi bentuknya link Bu ya, belum aplikasi yang bisa diakses di misalnya di Play Store atau App Store ya. Jadi Oh, masih iya. apa sih namanya, kayak kita dari Takaful sendiri memberikan link, kemudian dari nasabah ataupun calon nasabah itu mengisi form itu ya. Iya betul. Oh, baru Kalau seperti itu. untuk ininya memang sudah kita pelayanan untuk di Play Store bisa dicek nanti Takaful sudah Oh, sudah ada. Sudah. Takaful keluarga udah tinggal dicek aja ada di Play Store-nya. Jadi udah lebih mudah ya Bu, jadi nggak perlu capek-capek. Iya. Jadi bisa memudahkan nasabah saat ini kalau memang mau berminat buka polis bisa lewat rumah, bisa langsung menghubungi, jadi tidak perlu ke kantor juga. Tapi kalau memang mau ke kantor jauh lebih enak langsung ketemu dengan agentnya dan juga langsung isi formulirnya. Kantornya. Nah, untuk strategi yang digunakan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga untuk tetap kompetitif di tengah persaingan dengan perusahaan asuransi lainnya itu ada strategi tertentu nggak? Ya mungkin membangun jaringan digital yang saat ini sedang diperlukan oleh masyarakat ya, karena kan sudah ekonomi itu lebih ke digital. Jadi ya mungkin lebih memasukkan program digitalisasi ini ke segmen masyarakat lebih luas. Kalau dari strategi itu udah diterapin kerjaannya, ada nasabah yang dia melakukan apa ya, memberi masukan dari nasabah itu biasanya PT Asuransi Takaful Keluarga menanganinya bagaimana Bu? Ya, di Takaful sendiri ada namanya portal nasabah yang langsung masuk ke websitenya Takaful. Jadi nasabah bisa langsung ngisi di portal tersebut, baik itu dia mau klaim, baik itu dia mau sesuai kebutuhannya nasabah. Jadi sudah ada namanya portal Takaful, ada di website Takaful di www.takaful.co.id, di situ. Untuk kebutuhannya sudah ada. Tapi kalau untuk itu kan persaingan yang kompetitif ya Bu ya. Untuk ya kan perusahaan yang sejenis dengan Takaful ini banyak ya Bu ya, bertebaran di mana-mana, bahkan persaingannya sangat ketat gitu. Yang menjadi pertanyaan,
apa yang membedakan takaful keluarga ini dengan asuransi syariah lainnya, bahkan yang dengan konvensional. Kalau konvensional kan memang jauh berbeda, cuman yang sesama syariah itu apa yang membedakan sehingga nasabah itu yakin untuk memilih takaful untuk asuransi syariahnya. Jadi untuk persaingan kompetitif itu kan pasti ada yang beda ya Bu ya. Dan untuk meningkatkan misalnya trust dari si calon nasabah segala macam gitu. Nah itu yang jadi pertanyaannya, perbedaannya sesama asuransi syariah. Mungkin takaful keluarga punya strategi supaya calon nasabah itu memilih kita gitu. Baik, alhamdulillah dari setiap tahun deh takaful mendapat penghargaan sebagai asuransi the best syariah di Indonesia. Itu bukan jadi kepercayaannya masyarakat untuk memilih takaful. Jadi perbedaannya antara asuransi syariah dengan industri lain salah satunya di akadnya, karena kalau di takaful itu kami tidak punya asuransi yang konvensional, tidak dicampur. Beda dengan asuransi syariah industri lain, dia masih Windows syariah. Jadi ada yang punya perusahaan asuransinya itu dua, ada yang menjalankan syariah, ada yang konvensional. Nah, jadi kalau di takaful hanya satu-satunya perusahaan asuransi yang memiliki asuransi murni syariah, dan itu pertama kali di Indonesia yang berdiri gitu. Jadi paling tertua di Indonesia ya takaful gitu, asuransi takaful. Berarti udah 30 tahun ya? 31 tahun ya, 1994. Nah, mungkin itu ya yang membedakan, makanya banyak orang yang memang ada nasabah yang nggak mau ada ya kalau asuransi lainnya benar kata Ibu tadi, ada yang memang syariah, ada yang memang konvensional, ada dua. Nah, tapi kalau di takaful ini kenapa menjadi pilihan? Karena benar-benar murni syariah. Jadi dari segi akad semuanya itu benar-benar syariah gitu. Tidak ada yang dicampur adukan dengan yang konvensional gitu. Seperti itu ya Bu. Iya. Makanya menjadi pilihan terbaik untuk nasabah. Iya, betul. Dari semakin majunya teknologi itu kan semakin berkembangnya teknologi itu kan ada banyak persaingan seperti yang dibilang tadi. Nah, jadi PT asuransi takaful keluarga itu lebih memilih untuk hanya sekedar bersaing atau bekerja sama. Mungkin kalau untuk kerjasama itu kami punya asosiasi namanya AASI. Jadi beberapa perusahaan asuransi jadi satu, jadi namanya AASI, Asosiasi Agen Syariah Indonesia. Jadi setiap tahun akan berkumpul dan itu jadi suatu penghargaan buat perusahaan-perusahahaan asuransi syariah untuk bisa lebih berkembang. Jadi bukan yang menjadi saingan, bukan, tapi akan menjadi perkembangan baru bila seluruh asuransi itu berkumpul. Mereka biasanya ada sharing gitu kan dengan asuransi-asuransi yang lain. Jadi bukan jadi persaingan sebenarnya, tapi mungkin akan jadi warna baru di industri asuransi gitu. Oh ya. Ini Bu, itu kan tadi sharing sesama asuransi syariah. Nah, sejauh ini case apa, kendala apa yang paling, atau tantangan apa yang paling sulit untuk asuransi syariah? Kan Ibu tadi menjelaskan sering sesama asuransi syariah. Nah, yang jadi pertanyaannya, case yang sering dihadapi sesama asuransi syariah seperti apa tantangannya? Saat ini mungkin tantangannya edukasi masyarakat yang sedikit ya. Tentu kita tahu ya, di negara Jepang, Singapura, Malaysia, edukasi asuransi syariah ini orang lebih banyak yang sadar mengenai asuransi. Nah, sekarang yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi adalah edukasi masyarakat di Indonesia yang masih rendah. Edukasi masyarakat mengenai sadarnya asuransi. Jadi dibilang kita tuh masih 0, berapa gitu kan untuk pencapaian kita supaya masyarakat itu untuk sadar asuransi dan bisa mempunyai polis asuransi. Tetapi memang kondisinya dari masyarakat kita sendiri memang kurang aware ya mengenai asuransi, dan itu
di negara-negara berkembang ya, salah satu mungkin negara maju, banyak keluarga itu yang sudah terbiasa dengan asuransi. Tapi di PR untuk semua asuransi di Indonesia adalah supaya masyarakat di Indonesia itu lebih paham dan juga lebih mengerti mempunyai manfaat asuransi itu seperti apa. Itu yang masih jadi PR kita. Oke. Berarti menjadi tantangan ya, karena mungkin ya, apalagi ini syariah ya, mereka tahu asuransi aja Iya, sudah sulit, apalagi yang sulit, syariah ya. apalagi yang Syariah. Artinya mungkin pada umumnya orang-orang Indonesia itu taunya cuma asuransi itu seperti BPJS saja ya. Iya. Padahal banyak perusahaan-perusahaan swasta yang memang lebih transparansinya lebih bagus, termasuk kalau takaful keluarga ini kan sistem syariah. Takaful ini lebih sistemnya syariah, artinya semua sistem dari transparansi segala macam itu lebih terbuka dibanding yang memang yang konvensional segala macam, yang kadang-kadang kita kok tiba-tiba berubah nih di mungkin tahun depannya udah berubah lagi ininya segala macamnya, jadi nggak sesuai dengan kesepakatan di awal. Makanya benar-benar betul kata ibu tadi, untuk sumber daya kita itu di Indonesia itu masih minim tentang asuransi, apalagi yang syariah. Asuransi yang biasa aja belum gitu. Bagaimana perusahaan menjaga keamanan data peserta, terutama yang menggunakan layanan digital? Kalau untuk keamanannya sendiri, Takaful memang kan ada keamanan sendiri ya, yang tidak, ya jangan sampai bocor lah ya, tidak dialami oleh industri lain. Alhamdulillah saat ini terjaga dengan adanya keamanan secara digital dari servernya, mungkin dari Takaful yang memang nggak bisa, mungkin nggak ya mudah-mudahan tidak ada banyak yang itu kan ya. Alhamdulillah sih saat ini aman-aman aja sih. Dan untuk kerahasiaan nasabah juga kami jaga, nggak ada yang sampai kita harus ini keluar. Biasanya kalau kan katanya data rahasia pelanggan harus dijaga. Biasanya itu cara menjaganya itu dengan langkahnya gimana? Ya baik, biasanya kan kalau seperti rahasia nasabah itu kita jaga, misalnya kalau seperti ada klaim itu kan harus syarat-syaratnya ya harus lebih sesuai dengan dari awal dia pengajuan. Tidak sembarang orang bisa klaim, tapi adalah orang-orang yang ada di dalam polisi tersebut yang bisa klaim. Itu juga menjaga kerahasiaan nasabah. Jadi untuk klaim sendiri juga ada SOP khusus yang diterapkan. Tidak semua contoh yang tidak ada di polis dia bisa mengajukan. Itu juga menjadi kerahasiaan juga nasabah, yang salah satunya adalah yang paling penting dijaga adalah yaitu tadi harus sesuai dengan pertama polis dan juga KTP gitu kan. Nah, kalau ada perbedaan ya berarti harus ada surat yang harus dilampirkan. Surat kuasa ya. Oh, berarti itu dari segi misalnya klien ininya ya. Nah kalau dari segi untuk menjaga data keamanan itu mungkin dari servernya pusat dari Takaful itu sendiri ya Bu ya, menjaga perlindungan data pribadi nasabah ya, seperti itu. Kan sudah ada inovasi baru digital, terus juga penjagaan datanya kan udah aman banget kan ya Bu. Terus ada nggak sih Bu rencana inovasi di perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga ini untuk kedepannya untuk mengembangkan produk dan juga layanan digital? Saat ini yang sedang dikembangkan itu namanya formulir. Jadi bisa nasabah saat ini langsung digital, tidak perlu mencetak polis, tapi cukup secara digital ada di email. Jadi go green ya, jadi nggak perlu kertas banyak, tapi sudah masuknya ke digital kayak polis. Itu yang pertama untuk polis. Yang kedua juga untuk pelayanan untuk klaim juga saat ini alhamdulillah Takaful sangat mudah, bisa lewat WA, bisa lewat email. Jadi nggak perlu juga nasabah langsung datang ke kantor. Jadi bisa
lebih memudahkan nasabah pada saat pencairan klaim. Alhamdulillah saat ini merasa puas dengan pelayanan saat ini yang tadi pelayanan tadi yang untuk e-polis, lalu juga untuk CS online yang saat ini lebih mudah untuk melayani klaim. Biasanya kalau ada keluhan dari masyarakat itu biasanya tentang keluhan apa ya? Keluhan masyarakat nasabah gitu ya. Ya, biasanya sih keluhannya kurang pahamnya mengenai asuransi sih sebenarnya. Yang kan beda ya antara kita menabung di asuransi dengan menabung di bank. Mulai dari saldonya, mulai dari hasilnya, biasanya itu sih yang dikeluhkan. Jadi berpikir nabung tuh harus sama yang dibayarkan dengan yang disetorkan contoh. Padahal kan ada biaya-biaya dari sini. Iya. Penting banget buat edukasi. Edukasi ya. Ya, berarti udah sangat memudahkan nasabah itu misalnya untuk mengakses semua informasi tentang takaful keluarga ini sendiri Bu ya, mulai dari melalui WhatsApp bisa, email bisa, bahkan tadi ada namanya elektronik formulir ya. Iya. Elektronik formulir itu tinggal masukin formulir segala macam, bisa juga melalui email. Artinya hampir semua sosial media itu digunakan untuk memberikan informasi baik itu tentang kendala ataupun informasi tentang produk itu sendiri. Betul. Jadi kan kata ibu karena nasabah kurang paham tentang asuransi. Nah, memangnya kinerja keuangan di PT Asuransi Takaful Keluarga dalam periode terakhir itu gimana sih? Terbukti alhamdulillah kinerja di Takaful itu bagus. Kita tadi yang tadi saya bilang Takaful mendapatkan penghargaan sebagai asuransi syariah terbaik di Indonesia. Dan juga mungkin kalau seperti lihat dari kita tuh punya namanya dana tabaru ya. Dana tabaru kita juga sudah muncul lebih berapa kali lipat ya, karena kan yang di ini dari OJK adalah 120%. Nah, kalau di Takaful itu bisa di atas dari 400-an gitu. Artinya untuk kemampuan membayar klaim nasabahnya jauh lebih besar gitu. Dilihat dari namanya, kalau disingkat itu namanya RBC, Risk Basic Capital. Jadi kemampuan bayar untuk nasabah. Jadi OJK juga menerapkan 120%, tapi kita sudah di atas dari persyaratan dari OJK 120%. Berarti itu apa sih namanya udah lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh OJK sendiri Bu ya. Oke. Terus strategi apa yang digunakan untuk mengelola risiko dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan? Saya sih lebih berpikir begini, salah satunya tadi kita harus lebih memaksimalkan digital saat ini sebagai strategi ke depan. Lebih ke memanfaatkan Memanfaatkan teknologi digital. Terus, apakah PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki program CSR? Jika ada, bisa diceritakan contohnya? Iya, alhamdulillah di Takaful itu ada polis yang langsung dia menyalurkan zakat. Oh. Ya, karena kan kami syariah ya. Jadi di situ sudah ada zakat yang ditampung nasabah yang disalurkan. Nah, Takaful juga punya yang namanya lembaga namanya Amanah Takaful Keluarga gitu ya. Jadi di situ untuk menyalurkan zakatnya nasabah dan nanti akan dikembalikan ke masyarakat. Nah, kemarin juga di Takaful juga menyalurkan juga untuk para pedagang kaki lima kerjasama dengan masjid di Bintaro di Tangerang. Jadi beberapa pedagang kaki lima mendapatkan gerobak dari hasil dari tadi zakatnya nasabah yang disalurkan kepada masyarakat. Artinya untuk Takaful ini sudah punya lembaga khusus untuk apa sih namanya implementasi corporate social responsibility-nya ya. CSR-nya. Oke, untuk CSR-nya. Nah,
untuk ke depan, untuk program-programnya tadi kan termasuk yang kayak ngasih gerobak itu program ekonomi ya Bu ya, untuk yang jualan segala macam. Kemudian untuk kedepannya ada nggak program yang memang ada sustainnya Bu, keberlanjutan? Misalnya program ngasih edukasi ke apa sih namanya, ke misalnya kita bikin mitra sama pedagang kaki lima, kita kasih gerobak, kemudian mereka kedepannya nanti kita kasih edukasi tentang keterampilan segala macam seperti itu Bu. Jadi nggak cuman charity, artinya keberlanjutan. Ada nggak Bu planning atau rencana yang seperti itu kedepannya untuk ngasih skill, soft skill lah, soft skill untuk misalnya kalau pedagang kaki lima itu kadang-kadang ya memang tidak butuh soft skill ya Bu yang mereka jualan, tapi kadang-kadang kita perlu edukasi mereka juga supaya pelanggan-pelanggan itu bisa datang lagi gitu. Nah itu ada nggak rencana untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu selain dari charity gitu? Iya. Untuk saat ini yang sudah berjalan di Takaful kita selain dari tadi ya kan tadi salah satunya pedagang. Nah kalau untuk edukasi-edukasi itu yang sudah berlangsung saat ini kami kemarin juga menyelenggarakan untuk para dai-dai sekota Bekasi yang kita edukasi mengenai program wakaf. Jadi para dai tersebut juga kita edukasi mengenai manfaat pentingnya mempunyai polis asuransi syariah di Takaful. Jadi ke dai juga kan kemarin, lalu juga kita juga ke guru-guru gitu kan, ke guru-guru juga kita berikan edukasi juga untuk manfaatnya. Nah salah satu yang kemarin itu kita lakukan di Kota Bekasi, selain ke dai yang kita sudah kerjasama juga dengan Kementerian Agama, kita sudah memberikan edukasi juga, lalu juga kita juga kerjasama ke sekolah-sekolah yang kemarin sudah kita lakukan untuk guru-guru dan juga kepala sekolah waktu itu. Nah dari hasil itu memang yang tadinya masyarakat itu tidak mengerti mengenai asuransi, akhirnya tahu lah mengenai itu. Karena memang sekarang tuh tantangannya yang pertama adalah ekonomi ya, daya beli masyarakat yang menurun, gitu, itu tantangannya. Tadi kan menyangkut soal daya ekonomi masyarakat yang menurun ya Bu. Terus bagaimana kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat melalui asuransi syariah ini? Mendukung artinya berarti memberikan pelayanan ya, seperti apa ya namanya, polis yang terjangkau sama masyarakat. Jadi polis di Takaful sendiri juga terjangkau banget ya. Kita mulai dari paling murah itu 250.000 setahun. Artinya berarti sehari hanya 5.000-an lah gitu kan. Itu terjangkau banget. Itu sudah mendapatkan perlindungan jiwa untuk masyarakat itu sebesar minimal 50 juta. Jadi dengan kita premi 250.000, masyarakat mendapatkan perlindungan asuransi jiwa sebesar 50 juta. Berarti ya lumayan ya. Jadi bisa lebih meningkatkan bahwa Takaful ada loh premi yang paling murah itu gitu loh. 250.000 itu paling murah setahun. Oke. Itu yang ini ya Bu ya, apa sih namanya, itu dalam rangka membantu ya, artinya memberikan premi yang sangat kecil tapi dengan perlindungan yang sangat besar gitu. Nah ada satu yang mungkin pernah lihat ya, misalnya untuk asuransi kesehatan. Nah ini kan beda ya sama BPJS. Kalau BPJS kan ada iuran tiap bulannya, bahkan ada juga yang sistemnya gratis. Nah kalau kita tanya untuk klaim asuransi kesehatan, misalnya kalau di rumah sakit itu menggunakan asuransi kesehatan Takaful ini, untuk apa sih namanya, apakah lebih mudah, lebih gampang? Apa kan banyak asuransi yang lain itu kan susah banget ya Bu ya untuk klaim asuransinya itu, untuk misalnya kalau lagi sakit segala macam kita pakai asuransi kesehatan yang kita punya itu. Nah untuk yang mau saya tanyakan itu apakah sangat mudah sekali untuk klaimnya, seperti apa gitu? Ya, alhamdulillah selama ini sih dari pelayanan yang sudah masuk ke rumah sakit ya, kita di Takaful itu mudah banget cara klaimnya, karena di Takaful tuh ada sistemnya cashless, jadi pakai kartu, jadi tinggal beda dengan BPJS kan harus antri kan. Nah di Takaful itu sistemnya cashless, jadi tinggal masuk ke CS-nya, menunjukkan kartunya, langsung dilayani. Itu
cepat gitu. Jadi pada saat contoh si nasabah itu sakit, tinggal menunjukkan kartu rumah sakit dan langsung dilayanin sesuai dengan kamar yang diminta pada saat kebutuhan polisnya. Alhamdulillah sih lebih cepat karena dari cashless itu akan jauh lebih meringankan nasabah. Jadi dia tidak perlu ngeluarin uang. Jadi cukup dengan kartu saja dia sudah dilayani. Berarti sangat ini ya Bu ya, sangat memudahkan sekali untuk nasabah itu mengklaim asuransi kesehatannya gitu. Nah, kan sejauh ini ya Bu ya, kebanyakan orang Indonesia yang minim pengetahuan tentang asuransi itu selalu berpikiran BPJS itu udah paling gampang gitu segala macam. Bahkan ada juga menggunakan asuransi yang memang konvensional ataupun yang bukan syariah. Ketika mereka klaim itu mereka selalu mengeluhkan yang pihak ini banyak banget alasannya gitu, harus persyaratan inilah, persyaratan itulah. Nah, kalau untuk di Takaful sendiri untuk persyaratan untuk klaim seperti itu seperti apa Bu mekanismenya? Iya, mekanisme untuk klaim di asuransi kesehatan sendiri mudah banget juga. Tadi yang tadi saya sebutkan kan tadi hanya menunjukkan kartu. Kalaupun contoh ada yang meninggal contoh ya pada saat dia di rumah sakit meninggal, nah klaim untuk kemudahan di asuransi itu paling gampang karena mereka sudah berbentuk polis. Nah, nama si ahli warisnya yang akan mengurus ke kantor-kantor terdekat ataupun juga bisa ke CRS online itu yang lebih memudahkan karena kan berbadan hukum ya polisi itu. Beda dengan kalau seperti kita tidak mempunyai polis, dia akan kesusahan. Contoh dia bila dia mempunyai contoh di bank saja kan tidak ada untuk penunjukan ahli warisnya. Nah, dengan mempunyai polis itu nasabah sebenarnya terbantu banget gitu karena dengan polis kan sudah berbadan hukum. Pada saat klaim tersebut pencairan juga lebih mudah. Salah satunya adalah yang sudah dirasakan, kami punya standar untuk SOP klaim itu hanya 14 hari kerja. Kadang 14 hari kerja itu kurang, seminggu aja sudah cair gitu loh. Alhamdulillahnya, makanya kami juga mendapat penghargaan di asuransi itu sebagai untuk klaim tabaru yang paling manajemen tabaru yang paling mudah gitu. Takaful mendapatkan itu penghargaan tersebut. Kemudian untuk strategi ke depan, apakah ada expand untuk ke produk-produk selain asuransi atau seperti apa Bu? Misalnya sekarang kan udah ada tuh yang kayak travel umroh segala macam di Takaful udah ada ya, saya lihat di website sudah ada. Nah, maksudnya untuk expand ke produk-produk yang lain, apakah ada rencana seperti itu atau enggak gitu untuk kedepannya? Alhamdulillah sih saat ini kita juga kemarin juga menjadi asuransi untuk jamaah haji. Kita terpilih asuransi Takaful Keluarga menjadi asuransi yang berturut-turut menjadi penyelenggara untuk asuransi jamaah haji. Alhamdulillah. Nah, kalau umroh juga ke depan memang untuk saat ini walaupun contoh ya kita banyak lah ya asuransi yang menerapkan walaupun itu profesional juga kan di travel kedepannya mungkin kami juga ingin ekspansi ke banyak travel yang menggunakan Takaful kan begitu banyak ya travel umroh gitu kan. Lalu kedepannya juga untuk kami juga ingin ke sekolah-sekolah gitu kan yang supaya mahasiswa itu mempunyai kartu untuk asuransi jiwa gitu. Jadi kedepannya nanti mahasiswa tidak perlu lagi repot nanti kalau seperti mohon maaf ya kalau orang tua yang membiayai mahasiswa itu meninggal, Takaful nanti yang akan mengcovernya gitu. Jadi mahasiswa nanti tetap mohon maaf ya orang tuanya meninggal nanti Takaful akan menjadi orang tua asuhnya gitu. Jadi nanti mahasiswa tetap sekolah dari biayanya Takaful gitu. Kan disampaikan sama ibu kalau untuk memperluas jangkauan layanannya kan bisa kayak apa sih bikin asuransi untuk jemaah haji, terus rencananya asuransi untuk mahasiswa anak sekolah gitu kan. Nah, bagaimana perusahaan ini menjalin kerjasama dengan mitra atau lembaga tersebut? Saya sih berharap
mudah-mudahan seluruh mitra kerjasama itu menyambut baik ya. Salah satunya dengan kartu tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menyambut baik bila kita bisa bekerja sama dengan kampus ataupun mulai sekolah gitu kan, itu akan jauh lebih tenang orang tuanya gitu. Jadi kalau terjadi resiko dengan orang tua, biar kami akan membantu untuk penyaluran biaya mahasiswa bila si orang tua meninggal gitu. Itu jauh lebih tenang jadinya. Ya mudah-mudahan bisa disambut baik oleh perguruan tinggi, sekolah-sekolah gitu. Bismillah ya, semoga kami bisa di seluruh kota Bekasi ini kami bisa bantu, salah satunya nanti ke Ida Islamia bisa menyambut baik kedatangan kami nanti. Mudah-mudahan bisa program tahun ajaran baru ini mahasiswanya bisa amat takaful ya. Kalau melihat ke depan, apa langkah besar yang akan dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga dalam menghadapi perubahan industri asuransi syariah? Perubahan industri asuransi syariah. Jadi kalau di industri asuransi syariah ada perubahan, itu langkah besar yang akan dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga itu apa gitu? Mungkin salah satunya tadi ya Bu ya, apa sih namanya, dengan persaingan atau persaingan yang kompetitif dengan perusahaan-perusahaan asuransi syariahnya. Mungkin sudah ada ya pertanyaannya sebelumnya seperti itu. Nah itu langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan juga. Salah satunya juga mengikuti perkembangan teknologi. Nah salah satunya juga memudahkan semua calon nasabah ataupun nasabah itu sendiri untuk mengakses semua produk ataupun mengklaim mengklaim produk yang dia ambil melalui sosial media, misalnya WhatsApp segala macam. Mungkin itu Ibu ya. Iya, jadi Mungkin itu membantu nasabah supaya lebih mudah untuk dia klaimnya lebih mudah. Lalu juga calon nasabah ingin membuka polis juga lebih mudah gitu kan. Kemudahan-kemudahan itu memang menjadi target kami supaya masyarakat Indonesia lebih banyak lagi membuka polis di Takaful. Terakhir Bu, menurut Ibu, hal terpenting apa agar PT Asuransi Takaful Keluarga ini bisa terus dipercaya oleh nasabah? Yang paling penting adalah kepercayaan kita kepada asuransi syariah, karena asuransi syariah itu beda dengan konvensional. Kalau asuransi syariah itu dia prinsipnya tolong menolong, jadi beda dengan asuransi konvensional. Salah satunya adalah dari akadnya. Kalau di asuransi syariah adalah akadnya tabaru, tolong menolong, sedangkan di konvensional adalah jual beli gitu ya. Jadi ini salah satu yang menjadi asuransi syariah itu beda dengan asuransi konvensional. Nah, supaya kita bisa masyarakat itu lebih percaya, ya artinya kita harus lebih banyak lagi memberikan amanah-amanah itu menjadi kepercayaan yang saat ini sudah masyarakat ke Takaful. Kami ingin supaya lebih bagus lagi dari pelayanannya, dari mulai juga klaimnya, dari mulai kita bisa membantu masyarakat supaya lebih banyak lagi yang membuka polis di Takaful. Salah satunya tadi sih, masyarakat harus percaya gitu bahwa asuransi syariah itu di Al-Quran juga ada gitu kan, supaya kita tuh lebih tenang, lebih aman pada saat kita menjalankan ekonomi syariah. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami yang sedang mempelajari lembaga keuangan, entah itu konvensional dan syariah. Semoga dengan wawancara ini jadi bisa edukasi semua orang yang agar bisa itu bisa terbuka pentingnya syariah. Kalau boleh di sana bikin dong, kita bikin
kita pernah datang ke sana, tapi kayaknya belum antusias gitu kan dari sana. Tapi mudah-mudahan dari adanya kunjungan hari ini, tapi boleh nggak sih saya tanya apa sih yang menyebabkan kalian mau pilih Takaful gitu dengan asuransi lain? Sebenarnya kita udah nanya-nanya ibu ke yang lain, cuman yang dipersulit, bukan dipersulit sih bu, kayak Intinya tuh lebih susah pelayanannya tuh yang susah Takaful itu lebih Welcome. iya, pelayanannya lebih oke deh. kalau kita kayak lain di ininya sama satpamnya, terus kayak disuruh nunggu nanti yang kesini dulu kesini dulu kesini dulu. Dari situ aja udah dilihat Bu ya mengenai apa sih namanya pelayanannya dari apa sih namanya, kadang-kadang tuh memang ada perusahaan yang nggak mau menerima mahasiswa untuk melakukan edukasi atau interview segala macam gitu. Nah, makanya kemarin tuh kita ngechat Takaful itu langsung welcome dengan diterima dengan hangatnya gitu. Nah kita langsung ini gitu. Dan selain itu kita juga udah membandingin sih Bu produk-produk dari apa sih namanya, baik itu BPRS atau yang syariah, kemudian dari asuransi syariah itu memang Takaful itu lebih banyak produknya dan memang menjadi pionir perusahaan asuransi tertua di Indonesia gitu, udah 31 tahun dari 1994. Kan kami lihat juga di websitenya, kami juga riset juga, ternyata memang banyak orang yang nggak tahu ternyata Takaful ini memang pionir gitu, udah lama banget gitu. Artinya ketika perusahaan itu lama, artinya banyak banget nasabah yang percaya terhadap perusahaan tersebut. Itu yang menjadi dasar kami untuk memilih Takaful sih Bu. Saling menjaga. Saling menjaga. Kalau ini Takaful saling melindungi. Oke, satu boleh deh. Satu. Saling melindungi. Jadi kalian ngomong saling melindungi. Ibu bilang Takaful. Gitu Bu. Ya, saling melindungi. Garunya itu. Satu, dua. Takaful Saling melindungi.